kasih tanpa pengorbanan adalah sebuah kemustahilan, dan pengorbanan tanpa dilandasi dengan kasih adalah sebuah keterpaksaan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam. Kita bersyukur pagi ini seberapa kita yang ada, kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. 8 bulan telah kita jalani, lewati dalam segala aktivitas, bahkan bentuk-bentuk tanggung jawab, bahkan kehidupan kita masing-masing. Dan kita bersyukur di pagi ini kita boleh berada di minggu yang baru, di hari yang baru, bahkan di bulan yang baru. Kita masuk dalam bulan September, ya sudah mulai berber. Kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang menjadi sebuah kerinduan bagi orang percaya. Dan sebelum kita mempersiapkan untuk hal-hal lahiriah, mari kita persiapkan dulu hal-hal rohani yang akan menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kehidupan kita pada sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang abadi. Nah, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup selalu bahkan harus ada yang namanya pengorbanan. Benar enggak? Baik itu dalam keluarga, di tempat di mana kita bekerja, di lingkungan kita, bahkan juga termasuk di dalamnya di tengah-tengah persekutuan jemaat. Sebab kalau tidak ada pengorbanan, maka hidup ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya, nanti kalau tidak percaya silakan dicoba. Suami, istri, orang tua, anak, jangan ada yang berkorban. Tapi resiko tanggung sendiri ya. Nah, karena saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup yang normal adalah hidup yang dimana kita harus berani berkorban, baik itu dalam keluarga, baik itu di tempat di mana kita bekerja, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahkan juga termasuk di dalamnya di tengah-tengah persekutuan jemaat seperti saat ini. Bahkan jika kita saat ini boleh beribadah, itu semua juga karena ada yang namanya pengorbanan, ya kan? Apa yang kita korbankan? Kita korban waktu yang seharusnya mungkin bisa kita gunakan untuk yang lain. Kita harus beribadah. Kita korban tenaga. Mungkin ada yang berjalan butuh tenaga, kalau tidak tenaga tidak bisa sampai dari sini. Butuh biaya, korban biaya. Bisa juga. Yang menggunakan kendaraan, butuh bensin. Tuh. Semua kita butuh sebuah pengorbanan. Tapi jangan sampai mudah-mudahan tidak ada yang korban PHP ya. Tidak ada yang korban PHP. Atau ada yang korban perasaan. Misalnya, saya tidak enak kalau tidak beribadah. Saya tidak enak sama Pak Dani misalnya. Toh. Bagaimana tiap kali saya lewat dipanggil minum kopi. Atau misalnya saya tidak enak kalau tidak pergi ibadah sama DP ketua jemaat, DP orang Pambai. Misalnya. Nah, karena saya mau katakan bahwa sesungguhnya hidup kekristenan itu penuh dengan pengorbanan. Hidup sebagai orang Kristen itu penuh dengan pengorbanan. Dan orang Kristen harus siap untuk berkorban. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap untuk berkorban. Kalau tidak ada yang mau berkorban, jangan mengharapkan hubungan, perjalanan kehidupan, perjalanan keluarga, hubungan keluarga akan berjalan dengan baik. Karena itu untuk sebuah hubungan yang baik, komunikasi yang baik, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan tempat di mana kita berada, dalam pekerjaan, bahkan di dalam persekutuan gereja.
Pengorbanan menjadi sebuah keharusan, bahkan kewajiban. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nah berbicara tentang pengorbanan, maka saya percaya bahwa semua kita sudah banyak yang berkorban. Betul nggak? Ya, betul ya. Sudah banyak yang berkorban. Entah itu tenaga, pikiran, bahkan biaya. Semua kita pernah berkorban, bahkan sering berkorban. Nah, pertanyaannya, cukupkah dengan pengorbanan kita? Cukupkah hanya sebuah pengorbanan yang kita berikan? Atau masih kurang, masih ada yang harus kita buat lagi selain daripada pengorbanan tadi? Sesungguhnya pengorbanan saja tidak cukup. Mau seberapapun besarnya pengorbanan kita, seberapapun banyaknya yang kita korbankan, apapun bentuk pengorbanan kita, tidak akan pernah cukup. Lalu apa yang kurang? Untuk menjawab ini, mari kita kembali melihat bacaan kita di pagi hari ini dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan demikian, maka saya mau katakan bahwa selain pengorbanan, hal yang penting yang harus kita lakukan ialah kasih. Sebab pengorbanan tanpa kasih, maka tentu itu sebuah keterpaksaan. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan berguna, bahkan tidak akan menjadi berkat. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama seperti gong katanya. Betul? Nah, karena saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi jika pengorbanan harus dinyatakan dengan kasih, maka tentu jangan pernah mengharapkan yang namanya pamrih. Jika pengorbanan harus dinyatakan dengan kasih, maka jangan pernah sekali-kali mengharapkan pamrih. Jangan mengharapkan sebuah imbalan. Nah, sebaliknya, kasih tanpa pengorbanan adalah sebuah kemustahilan. Tidak mungkin kita bilang kasih, saya mengasihi Anda, saya mengasihi saudara, saya mengasihi ibu, saya mengasihi bapak, tapi kita tidak mau berkorban. Tidak mungkin. Karena itu kasih tanpa sebuah pengorbanan ada sebuah kemustahilan. Karena itu kasih harus dinyatakan dengan pengorbanan, maka kita harus meninggalkan segala bentuk-bentuk keegoisan kita, bentuk-bentuk keakuan kita, bentuk-bentuk kepentingan pribadi kita. Dan itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Itu teladan yang Dia mau sampaikan buat kita sekalian di pagi hari ini. Dia mengasihi kita bukan hanya dengan mau mengatakan saya mengasihi kita sekalian, Dia mengasihi kita, tapi Dia membuktikan kasihnya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena itu saya mau katakan bahwa pengorbanan Tuhan adalah sempurna. Kenapa? Sebab pengorbanannya didasari dengan kasih. Dan kasih Tuhan juga sempurna. Kenapa? Karena kasihnya dinyatakan dengan mengorbankan dirinya. Pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang sempurna karena dibangun di atas dasar kasihnya yang besar, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih, kasih yang suci, dan supaya dengan kasihnya, dengan pengorbanannya, kita beroleh keselamatan yang kekal. Ya. Karena itu, untuk menyatakan kasihnya yang besar, Yesus membuktikan dengan
mengorbankan anaknya di atas kayu salib. Sekali lagi, untuk menyatakan kasihnya yang besar kepada kita sekalian, kepada saudara dan saya, dia rela untuk mengorbankan dirinya digantung di atas kayu salib. Lewat perenungan kita di pagi ini ada 3 hal penting yang mau kita bersama-sama renungkan dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bahwa orang Kristen, saudara dan saya, sebagai orang percaya, harus siap untuk berkorban. Harus rela untuk berkorban. Karena kehidupan kekristenan penuh dengan pengorbanan. Sekalipun ada banyak orang yang seringkali memanfaatkan kasih kita, memanfaatkan pengorbanan kita. Berkorbanlah untuk hal-hal yang baik, berkorbanlah untuk keluarga, berkorbanlah untuk persekutuan jemaat. Sebab dengan pengorbanan yang kita berikan akan membuat hubungan kita, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, bahkan hubungan persekutuan akan saling melengkapi dan menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam berkorban bukan soal seberapa banyak yang sudah kita korbankan. Bukan soal apa yang kita korbankan, soal bagaimana kita berkorban. Tetapi dalam berkorban adalah soal keputusan kita, kepedulian kita, komitmen kita untuk senantiasa meninggalkan keegoisan kita, meninggalkan cara-cara kehidupan kita yang lama, meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, dan kita peduli dan juga berbagi kehidupan kita dengan orang lain, dengan sesama kita, lewat kasih dan pengorbanan kita. Yang ketiga, terakhir, bahwa kasih dan pengorbanan atau pengorbanan dan kasih adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kasih dan pengorbanan atau pengorbanan dan kasih adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab manakala salah satu di antaranya, maka pengorbanan adalah sebuah keterpaksaan dan kasih adalah sebuah kemustahilan. Kasih tanpa pengorbanan adalah sebuah kemustahilan. Dan pengorbanan tanpa dilandasi dengan kasih adalah sebuah keterpaksaan. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 2 hal, yaitu kasih dan pengorbanan, adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan bersama. Sebab tanpa salah satunya, maka semuanya tidak akan berguna. Semua tidak berarti apa-apa. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, teruslah untuk melakukan, untuk berkorban bagi keluarga, bagi jemaat, bagi persekutuan, bagi tempat di mana kita berada, dengan landasan kasih. Dan teruslah mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi persekutuan kita, mengasihi Tuhan dengan pembuktian lewat pengorbanan kita masing-masing. Pengorbanan waktu kita, pengorbanan tenaga kita, pengorbanan pikiran kita, bahkan pengorbanan perasaan kita, yaitu ego kita menghilangkan ego kita, keakuan kita. Maka saya percaya hubungan kita, hubungan keluarga, hubungan persaudaraan dan seterusnya, bahkan hubungan kita dengan Tuhan pasti akan dipulihkan. Dan hubungan kita akan dapat menjadi berkat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya di pagi ini. Amin.